Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Alhamdulillahilladzi fi hayatina. Alhamdulillahilladzi ada ni'matil iman wal islam wal ihsan wal ma'rifah wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah iktikaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diri kita ini terdiri dari zahir dan batin. Zahir itu letaknya di alam nasud, alam nyata, bumi berbentuk. Batin itulah yang disebut dengan ruh kita, hakikat diri kita. Kalau zahir kita ini, dia akan membusuk, hancur, karena seluruh yang berbentuk akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Sedangkan ruh kita adalah diri kita yang sebenar. Dia diciptakan, kata ulama tasawuf, dari Nur Muhammad, dan dia akan dikekalkan oleh Allah. Jadi kekalnya ruh itu bukan kekal karena dirinya sendiri, tetapi dia kekal karena dikekalkan. Berbeda dengan zat Allah, dia Allah Ta'ala kekal dengan qiyamu binafsihi, kekal dengan dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka dalam beragama kita membutuhkan dua ilmu, ilmu zahir, ilmu jahir, hukum jahir. Inilah yang disebut dengan ulama dengan ilmu fikih, ilmu syariah, ilmu zahir, hukum-hukum jahir. Kalau di dalam sholat, hukum jahir itu kiblat kita adalah Ka'bah, ain Ka'bah bagi yang melihat Ka'bah, jihahnya, arahnya bagi kita yang tak melihat langsung. Kemudian jasad kita ruku, sujud, ini gerakan-gerakan jahir. Rukun-rukun sholat terdiri dari gerakan-gerakan jahir ini. Kemudian ada juga namanya rukun batin, seperti niat, khusyuk. Seluruh sholat kita itu dinilai Allah ala qadri uquli, sesuai dengan tingkat khusyuk kita. Jadi kalau kita sholatnya, ibadahnya mau diterima, ada beberapa yang harus diperhatikan. Batinnya, yang pertama ikhlas. Ya, ibadah itu harus karena Allah. Yang kedua, ibadah itu harus khusyuk. Maka sholat kita itu yang diberikan pahala oleh Allah adalah bahagian-bahagian yang khusyuk, yang kita hadir hati dengan Allah. Bahagian yang tidak khusyuk itu terbuang. Ya. Kemudian yang ketiga, ibadah kita itu harus sesuai dengan syariat. Sebahagian ada yang menyebut sesuai sunnah. Tapi kalau sesuai sunnah itu disempitkan namanya. Kenapa? Karena dalil syariat Islam itu Al-Quran dan sunnah, bukan sunnah saja. Jadi yang paling tepat dalam ilmu syariah sesuai syariat Islam, sesuai Al-Quran dan sunnah, begitu bahasanya ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu batin inilah yang kalau dikaji dari Islam, dari Al-Quran hadis, maka dia melahirkan ilmu yang namanya ilmu tasawuf. Maka tasawuf itu membahas sabar, batin, syukur, ikhlas, cinta kepada Allah, musyahadah, menyaksikan Allah nyata, af'alnya, perbuatannya nyata, sifatnya nyata, asma'nya nyata dalam diri kita, fil afaq, di alam semesta nyata dia, wa fi anfusikum, dalam diri kita juga nyata,
sehingga nanti kita bisa melihat dengan batin kita, mata hati kita. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Bukan kalian yang membunuh sahabat, tapi akulah yang membunuh. Bukan kau yang memanah Muhammad, tapi akulah yang memanah. Tak henti-hentinya hambaku mengamalkan amalan nawafil setelah amalan fardu sampai aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, kuntu basarahu ya basarawi. Jadilah aku mataku yang dia gunakan untuk melihat. Itu tajalli af'al perbuatan Allah dalam diri kita. Kita menyaksikan. Ya. Itu namanya ilmu batin. Itu namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini bisa diperoleh sekolahnya secara mendalam, ilmunya secara sistematis di dalam tarekat. Maka Imam Syafi'i pernah mengatakan, hendaklah bertasawuflah engkau. Aku ingatkan kepadamu dengan serius, sebab hanya dengan mendalami tasawuf engkau baru merasakan nikmatnya ibadah. Karena nikmat itu adanya di qalbu, dirasa di hati. Di qalbu ada rasa, ada ruh dan rasa menyatu. Rasa nikmat itu hanya ada di qalbu, dirasa. Maka Imam Syafi'i ku ingatkan kalian, karena di dunia tasawuf itulah kalian akan merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya punya Allah, nikmatnya punya Rasul. Ya. Dan hendaklah kalian ahli fikih, ahli ilmu zahir. Sebab bagaimana orang yang bodoh, batinnya bagus, ikhlas, tapi rukuk sujud pun tak ngerti dia cara rukuk sujud yang bagus. Bagaimana orang bodoh bisa bagus amalnya? Rukun sholat pun dia tak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang gak wajib. Gerak-gerak jari dianggapnya wajib, kalau ditinggalkan seolah-olah masuk neraka. Tapi rukuk tak dianggapnya wajib. Jadi rukuk sesuka hati dia bentuknya. Nah, ini kan salah. Maka dua ilmu ini secara umum harus dikuasai. Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, kita untuk sampai ke Allah itu harus menggunakan dua sayap, yaitu sayap syariat, sayap hakikat, ilmu zahir, ilmu batin. Tidak boleh dengan satu sayap. Kalau satu sayap tidak nyampe, ya, nggak bisa nyampe. Harus dua sayap. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW disuruh Allah berkata, "Qul," katakanlah hai Muhammad, "Hazihi sabili," inilah jalanku. Apa jalan Nabi Muhammad? Jalan Nabi Muhammad adalah ada'u ilallah, mengajak manusia, ruh-ruh kita kembali lagi kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu ruh kita ini berasal dari alam laut. Alam laut itu wilayah ketuhanan. Wilayah ketuhanan itu dekat dengan alam cahaya. Jadi kalau kita bahasakan alam yang paling mulia, paling tinggi alam cahaya. Itulah asal ruh kita. Alam bumi ini alam rendah. Alam hina yang paling rendah. Alam yang sifatnya ada kebinatangannya, ada tumbuh-tumbuhannya. Ya. Alam rendah ini akan dibinasakan. Alam cahaya itu akan ditekalkan. Maka disebutlah kita ini sebenarnya makhluk langit aslinya. Diturunkan ke bumi, sementara untuk diuji. Sekalian membersihkan ruh itu. Nah, begitu bahasanya. Jadi kita aslinya makhluk langit, bukan makhluk bumi. Kita nggak bisa tinggal lama-lama di bumi ini. Maka untuk sampai kita kembali ke langit, ke alam cahaya kembali, apa yang harus kita lakukan? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, "Qul hazihi sabili adu ilallah." Bagaimana supaya kita bisa kembali kepada Allah dengan sempurna? Ala basiratin. Ini kunci, kata kunci. Ala basirah. Basirah itu hampir seluruh ulama tafsir memahami. Secara umum basirah itu artinya pandangan mata hati, pandangan ruh, ainar ruh, mata ruh. Jadi untuk bisa kembali sempurna kepada Allah, mata ruh, mata hati itu diaktifkan, ruhani kita itu.
Bagaimana supaya kita mata hati aktif, mata roh kita aktif? Carilah nabi, para nabi, carilah nabi kalau lagi ada nabi. Kalau sudah tidak ada nabi, cari pewarisnya. Siapa dia? Para wali. Makanya Sunan Kalijaga ketika dia ingin jadi wali, dia cari gurunya wali. Jumpalah Sunan Bonang, baru bisa dia jadi wali. Kalau tak jumpa guru wali, tak bisa kita jadi wali. Paham? Bagaimana kita bisa menghidupkan mata hati? Berguru sama ulama, sama ustadz, yang dia sendiri mata hatinya belum hidup, belum kebuka. Gak bisa, kata Pak Syekh. Maka 1000 sejuta kitab yang kita hafal di dalam kepala otak kita, tapi kalau mata hati kita belum kebuka, aina ruh kita belum bisa menyaksikan kenyataan al asma sifat Allah, tak layak belum kita dikatakan seorang yang alim, yang sebenar-benar alim. Ya, kenapa? Karena kita sudah belum mengenalnya. Ya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah, supaya ibadah kita ini nikmat, kita harus mempelajari ilmu tasawuf. Kalau belajar otodidak ilmu tasawuf, ini juga tidak bisa sampai. Harus mencari guru mursyid, wali yang mursida. Harus mencari guru mursyid di tingkat wali yang ala basirah, yang mata hatinya. Maka ketika kita berbaiat kepada mereka yang mata hatinya sudah bisa menyaksikan hampir jat atau hampir wilayah jat, maka saat itulah nanti kita akan mendapatkan bibit syahadat, namanya bibit unggul. Maka seluruh sahabat itu semuanya dibaiat Nabi. Apa baiatnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah lafaz baiat, lafaz syahadat. Ya. Kita ini dari kecil, lafaz syahadat itu kita tidak paham dari siapa kita ambil lafaz syahadat. Tidak ada tahu kita. Tahu-tahu dari kecil sudah Islam saja. Ya kan? Yang mensyahadatkan kita siapa? Kalau sahabat langsung Nabi yang membaiat mensyahadatkan mereka. Kita siapa? Tidak ada. Maka kolbu kita susah hidup, susah, mata hati kita susah kebuka. Kenapa? Karena bibit unggul syahadat kita belum punya, belum dapat dari orang-orang ulama yang ahli basirah. Nah, itu pendapat Pak Syekh. Nah, disebut dalam surah As-Salat. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah dalam kesempatan ini nanti saya pun akan mencoba ya membimbing Bapak, tapi kadang-kadang begini juga, zikir ini kalau kita belajar ilmu ruh, zikir ini bertahap, ya. Bertahap itu begini. Zikir itu ada zikir jasad. Lapas zikir jasad itu la ilaha illallah. La ilaha illallah, sama zikir jiwa dia kan. La ilaha illallah, rasakan nikmat la ilallah seluruh tubuh, dari ujung ubun-ubun sampai ke seluruh kaki kita nih terasa nikmat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena ruh jismani kita tuh mengalir di seluruh tubuh, kata Pak Syekh. Jadi kita zikir itu kita rasakan seluruh tubuh kita, ya. Sehingga nanti kalau bahasa Allah itu taksyairuna juludul ladzina, akan bergetar, merinding kulit orang-orang yang beriman ketika berzikir kepada Allah. Itu cirinya. Itulah ciri zikir jasad atau zikir jiwa, zikir nafs namanya. Karena nafs kita ini punya sifat kebinatangan, maka dia harus dibersihkan dengan zikir jiwa. Ada lagi namanya zikir qalbu. Kebahagiaan menyebutnya dengan zikir rasa. Bagaimana itu? Nah, la ilaha illallah itu dinikmati di qalbu, dirasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil menyaksikan asma'nya. Asma Allah itu nama Allah. Nama Allah yang paling unggul itu Allah. Ya, cuma Bapak Ibu perlu saya jelaskan,
Zikir Allah, lapas Allah ini kalau orang syariat belum bertarekat, nanti dia merasakan ganjil. Kenapa? Kolbunya belum terdidik. Saya dulu waktu belum belajar ilmu rohani, saya S1, S2, S3-nya syariah. Fikih usul fikih. Jadi kalau istimbat hukum, memang itu kerjaan saya. Makanya saya nulis buku ini nih. Standarisasi sunnah bid'ah antara salafi, wahabi, dan ahlus sunnah. Ini saya urai. Kenapa salafi itu beda dengan ahlus sunnah secara umum? Ini kita urai kaedah-kaedahnya. Saya buat contoh satu. Ini ilmu syariahnya. Kalau salafi misalnya, mereka megang kaedah. Ini ilmu jahir, ilmu akal, syariah. Mereka pegang kaedah al-aslu fil ibadah at-tauqifi. Asal dari ibadah tauqifi. Tauqifi itu fix, tauqifi itu sudah baku, gitu bahasanya ya, nggak boleh dirubah. Nah, kaedah ini kadang-kadang mereka putus. Di sini membuat beda dengan aswaja. Asal dari ibadah tauqifi selesai. Maka kalau berbeda dengan yang dicontohkan Nabi, sesat. Nah, kalau ada perubahan berbeda, dianggap sesat, bidah. Ya. Padahal kaedah yang sebenarnya dalam ilmu ushul fikih, al-aslu fil ibadah at-tahrib atau tauqifi, ada lagi hatta yadullut dalil ala ibahatiha, sampai ada dalil yang membolehkannya, sampai ada dalil yang memerintahkannya. Ah, itu betul. Ya, sampai ada dalil yang memerintahkan ini harus dibahas secara rinci supaya orang tidak salah paham. Contoh, di sini anggap misalnya gini, ini kita sesudah sholat subuh, boleh nggak kita sholat lagi, sholat sunnah? Nggak boleh kan? Haram. Nah, sesudah sholat subuh kita kajian, ya. Tiba-tiba ada orang dari sana, ya, dia mau dengar kajian sini, masuk dia ke masjid, dia sudah sholat subuh tadi di sana, masuk ke masjid, dia sholat tahiyatul masjid, boleh nggak? Boleh nggak? Nah, tapi sholat sesudah subuh kan haram. Waktu haram sholat. Sampai ada dalil yang membolehkannya. Dalil membolehkannya apa tadi? Setiap masuk masjid, ada perintah sholat tahiyatul masjid. Harus begitu. Jelasinnya. Kemudian, dalil tauqifi yang dimaksud tauqifi ibadah itu yang sudah baku, itu pada yang wajib-wajibnya. Nah, ini tidak dijelaskan saudara-saudara kita di salafi. Saya tidak tahu kenapa mereka nggak rinci ilmunya di situ. Bisa jadi karena jurusan mereka jurusan akidah, jurusan hadis kebanyakan. Jadi ilmu fikih, ushul fikih, ilmu syariahnya tidak rinci. Atau mereka tidak setuju, wallahu alam. Nggak tahu kita, cuman tidak dijelasin sama mereka. Maka ulama-ulama besarnya, baik di Saudi maupun di Indonesia, nanti tauqifi dianggap seluruhnya, baik yang pokok, usul maupun yang furu. Sehingga nanti muncul fatwanya kan, tauqifi itu ibadah itu tauqifi waktunya, tauqifi tempatnya, tauqifi caranya, sifatnya. Benar, tapi tauqifi pada wilayah waktu, tempat, cara yang wajib. Bukan cara yang mubah, yang boleh berubah-ubah. Nah, bagaimana contohnya? Saya contohkan. Ketika kita haji, Bapak Ibu, kita hajinya di Mekah. Boleh nggak kita haji di Monas? Haji kan ibadah madoh, boleh nggak haji di Monas? Jangan takut-takut, sesat. Kenapa sesat? Ya karena Nabi tidak pernah haji merubah tempat. Nabi hajinya Mekah Madinah, tak pernah dirubah. Tahu kita kaidah hukum yang 5. Ciri wajib itu kalau dikerjakan Nabi terus menerus, gak pernah dirubah-rubah, itu wajib. Itulah tauqif itu. Sholat Isya 4 rakaat, itu gak pernah dirubah Nabi. Kalau Nabi pernah sholat Isya 3 rakaat, jadi tidak tauqif 4 rakaat, boleh 3. Itu. Tapi karena tidak pernah dirubah, jadi wajib dia. Begitu juga wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Boleh nggak kita wukuf di Masjid Nabawi? Tidak boleh, sesat. Kenapa? Nabi nggak pernah rubah. Itulah tauqifi, yang wajib-wajibnya. Nah, ada tempat ibadah itu yang tak wajib. Itu tidak tauqifi. Contoh, Nabi sholat di Masjid Nabawi. Sholat kan ibadah madoh. Nabi sholat di Masjid Nabawi. Tauqifi nggak sholat di Masjid Nabawi tempatnya? Boleh nggak sholat di sini? Sholat di Monas? Boleh. Tapi kalau haji di Monas? Nggak boleh.
Nah, tempat haji itu tauqifi, tapi tempat sholat itu tidak tauqifi. Paham? Nah, ini tidak diurai. Jadi tidak semua tempat ibadah itu tauqifi, itu diurai itu Pak, dalam fikih usul fikih diurai. Saya memang keahliannya itu kerjanya. Ya. Nah, ini enggak semua tauqifi. Ya. Kenapa tidak tauqifi tempat sholat itu? Karena Nabi kadang sholat di Masjid Kuba, di Masjid Nabawi, di atas onta, di atas kuda, di mana-mana. Sampai muncul bahasa Nabi, kullul ardu masjidun. Ya, seluruh bumi ini bisa dijadikan masjid tempat sujud. Illa, kecuali tempat bernajis. Hammam, kamar mandi, kandang kambing, kandang onta yang bernajis. Nggak boleh. Tapi seluruh al-ardu kullaha masjid. Bumi ini seluruhnya bisa tempat sujud. Nah, itu makanya tidak tauqifi. Kenapa tidak tauqifi? Karena Nabi merubah-rubahnya. Boleh di mana saja. Jadi tidak semua tempat ibadah itu tauqifi. Yang tauqifi itu yang wajib. Yang baku, yang nggak boleh dirubah. Nah, ini nih, saudara kita Salafi, ini tidak diurainya, Pak. Masih jelasin di buku ini kan. Supaya lebih rinci dia. Sebenarnya kita nggak perlu berkelahi, pahami aja dalilnya, biar jangan kotor hati kita. Pahami, mana yang kuat dalilnya, logis, yakin kita amalkan. Kalau belum kuat rasa kita ragu, tinggalkan, gitu aja. Ya. Itu ilmu syariah. Kita kembali kepada ilmu hakikat lagi. Masyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ilmu hakikat ini tadi ada zikir nafs, zikir jiwa atau zikir jasad ya. Ada zikir kolbu. Zikir kolbu itu kita merasakan. Kalau di dalam istilah namanya makom asma. Asmaul husna itu ada ar-Rahman, ar-Rahim. Jadi begitu kita berzikir beribadah, ya Allah, ya Rahman. Rasakan kasih sayang Allah di dalam kolbu kita, dalam diri kita. Wah, dirasapi. Itu nikmatnya luar biasa. Ya Allah, ya Tapi untuk mendapatkannya harus lama. Dihidupkan dulu kolbu. Nggak bisa sebentar. Saya tahunan menghidupkannya itu. Untuk dapat rasa itu aja kita butuh zikir bertahun-tahun baru dapat nikmat zikir itu. Ya. Masyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah. Nah, itu zikir kolbu. Ulama lain menyebutnya zikir asma atau zikir rasa di kolbu, di hati. Ada lagi namanya zikir ruh. Nah, ini zikir ruh ini kita sudah memasuki dimensi alam ruh. Nah, zikir ruh ini memang saya sudah dapat izin untuk mengajarkannya. Zikir ruh ini jarang-jarang ada yang boleh mengajarkannya, harus dapat izin juga. Kadang juga takut salah paham. Makanya kalau di tarekat itu ya diajarkan bagi orang jemaah yang sudah baiat lah gitu kan. Lebih gampang dia. Secara umum kadang-kadang takut salah paham saja. Zikir ruh itu kalau mau dipraktekkan sederhana. Tapi beda. Bapak akan merasakan. Tapi kuncinya gini. Kalau Bapak sudah hidup rasanya, diajari zikir ruh, Bapak akan merasakan beda nikmatnya dari zikir biasa. Tapi kalau tidak pernah zikir, jarang zikir, ya namanya jarang zikir kan. Sekali zikir nggak mungkin langsung dapat gitu kan. Ibarat orang naik sepeda, sekali naik langsung mahir kan, bisa kesana kemarin nggak mungkin. Sekali naik dia harus nimbang-nimbang dulu kan. Gitu. Zikir ruh itu gini, mau dipraktekkan? Baguskan ibadah kita. Zikir ruh itu gini. Ya, coba semuanya duduk rileks. Oke. Kita praktekkan. Pandang di depan kita ini kan ada ruang kosong kan? Ya kan? Coba Bapak pandang depan kita ini ruang kosong, pandang pakai mata kepala, pandang pakai mata hati, ruang kosongnya. Sambil ingat Allah, sambil istighfar. Ayo sama-sama kita mulai. Enggak pakai suara dia. Pandang ruang kosong terus. Pakai mata kepala, pakai mata hati. Ya, sambil istighfar mohon ampun ke Allah. Istighfarnya dalam hati,
tidak bersuara, pandang terus ruang kosongnya, ya terus gitu. Ya, istighfar dalam hati. Boleh juga dibantu dengan selawat dalam hati. Istighfar terus, tundukkan nanti kita setunduk-tunduknya, mohon ampun, rasakan kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. La haula wala quwata illa billah. Nggak ada daya. Kendorkan seluruh tubuh kita, rasakan kita nggak ada apa-apanya. Ya terus seperti inilah. Nah, kalau gini kan khusyuk. Sholat tuh sebenarnya kayak gini, tenang hati, khusyuk dia. Terus lama sikit, istiqomah di situ, pandangi ruang kosong dengan mata hati sambil hadir hati ke Allah, istighfar. Nah seperti inilah dia, khusyuk kan, enak kan. Oke cukup. Itu kalau zikir pas gitu Pak, rasa kita itu 1 jam 2 jam nggak terasa, itu enak. Makanya kalau para wali zikir itu 1 harian pun tahan, tapi begitu, nggak rasa apa-apa. Cuman rasanya, rasanya gimana? Beda nggak dengan zikir biasa? Beda. Ada yang komen? Gimana rasanya, Bapak? Tadi ikut, nggak ngerasa. Bapak gimana rasanya Pak? Hening ya, hening. Bapak gimana? Gimana rasanya? Damai, tenang. Jadi kalau bahasa saya gini Pak, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir hati tenang, tentram. Benar nggak tenang, tentram? Zikir tadi. Berarti cara zikirnya benar. Langsung cash dia firman Allah, nyata. Kalau cara zikirnya salah, nggak tenang kita. Kan banyak orang berzikir nggak tenang kan? Karena cara zikirnya salah, nggak ngerti. Itulah ilmu dari wali yang mursyida yang saya terima. Dibimbing, cara zikirnya dibimbing. Nah ilmu begitulah yang diturunkan secara praktek. Nggak bisa diteorikan. Kalau bahasa saya gini, kan ada kalau orang belajar lagu, ada bayati, sikah, ras, nahwan gitu kan. Bayati jawab, jawabul jawab. Kalau saya teorikan, kira-kira Bapak bisa nyontoh nggak? Bayati itu keloknya gini-gini, bisa contoh nggak? Nggak bisa. Tapi kalau saya praktekkan, Bapak bisa nyontoh nggak?
Bisa. Nah, ilmu ruh ini, zikir ruh itu begitu. Kalau kita praktekkan, Bapak bisa nyontoh. Kalau saya teorikan, susah juga. Siapa mau coba sendiri, biar saya tuntun. Satu orang, silakan. Tadi kan rame secara umum. Yang sendiri siapa mau? Biar kita coba 5 menit. Ada yang mau? Bapak coba, mau lagi? Coba lagi? Saya coba. Nah, biar terasa bedanya. Zikir ruh, ya seperti tadi, rileks aja. Pandang ruang kosong di depan Bapak. Pandangi ruang kosong, istighfar, mohon ampun ke Allah. Pandangnya pakai 2 mata ya, 2 mata. Mata kepala dengan mata hati. Satukan ya. Ya, terus. Nah, ini kan tenang. Ya. Kalau bulan puasa ini lebih cepat malah dapat. Nah, seperti inilah. Kalau zikir inilah dibiasakan. Kalau udah biasa bawa dalam sholat nanti. Nah, cukup lah ya. Gimana? Tenang kan? Enak kan walaupun sebentar? Nah, berarti Bapak sudah sering juga zikir. Langsung dapat dia, bisa merasakan. Berarti zikirnya sudah sering pakai hati, pakai kolbu. Tapi kalau orang sering main akal zikirnya, agak lama dapatnya Pak. Karena belum terlatih kolbunya rasanya untuk merasakan karina Allah. Karena ilmu tasawuf itu ilmu kolbu, ilmu ruh, ilmu rasa. Baik, itu penjelasannya ya. Jadi kita mau belajar, kalau dengan cara zikir begitu nanti terasa nikmat ibadah. Sholat nikmat, zikir bisa berjam-jam. Kita Pak, kalau dekat dengan orang yang kita cintai, calon istri kita cinta banget kita kan, mau kita lamar dekat ngobrol, nikmat nggak? Nikmat banget, dekat aja padahal, ya kan? Masih dekat aja nikmat. Masalahnya dekat sama Allah zikir kok nggak nikmat. Masalah nggak hati itu? Kan banyak orang Pak, sholatnya nggak nikmat. Berarti yang bermasalah apa? Kalbunya kan? Sama orang yang dicintai, buktinya nikmat. Kenapa sama Allah nggak nikmat? Padahal yang ciptakan rasa cinta kan Allah. Maka kalau kita tidak tumbuh rasa cinta, rasa rindu, ya nggak nikmat. Salah satu mangkunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 yang membuat nikmat manis iman. Apa itu? Ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau kamu sudah mampu mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segalanya, baru nikmat. Itu kan bahasa Nabi. Ya bagaimana supaya cinta? Ya zikir rasa, masukkan, ma'rifati Allah dengan ruh, dengan kolbu, biar masuk ke dalam. Bagaimana kita supaya bisa mencintai seorang wanita? Ya perhatikan, resapi. Cantik banget ini ya orang ini ya. Akhlaknya bagus ya, pakaiannya juga cakep, jarang-jarang ada orang gini. Diresapi gitu Pak. Lama-lama jatuh cinta. Tapi kalau Bapak lihat orang cantik, tercantik di dunia, lihat sekali. Cantik ini ya. Ya udahlah. Ya udah gak cinta. Cuma ngomong gitu doang. Kawan cintanya, mau secantik apapun dia, kalau kita gak perhatian, ya gak cinta. Makanya kita perhatikan Allah itu, perhatikan asma'nya, Rahman Rahimnya. Bahasa Tuhan, sanurihim ayatina fil afaq, kami akan tunjukkan kekuasaan kami, ayat-ayat kami di afaq, langit, wapi ampusikum, di diri kamu. Merasakan diri kita ini Pak. Kasih sayang Allah, jantungku berdetak, Allah yang menciptakan, napasku naik turun, aku menghirup oksigen, Allah yang menciptakan.
Jari-jariku bisa bergerak, mengalirkan darah dari jantung ini ke seluruh tubuh sehat. Siapa yang nyuruh jantung berdetak? Kalau bukan Allah. Coba perintah jantungnya, bisa? Jantung itu di bawah genggaman, kendali Allah. Tuk, tuk, tuk. Dia sebenarnya berzikir. Allah, 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 Allah. Taat dia sama Allah. Ya, ginjal kita sehat, terasa nikmat, pinggang itu kan. Tapi ampusiku merasakan di diri kita. Kasih sayang Allah. Nyata. Nah, kalau begitu nanti kita rasakan dosa fi hayati. Barulah nanti muncul rasa cinta ke Allah. Ya Allah, ternyata banyak kali nikmatmu ya Allah. Semuanya gratis ya Allah. Harus begitu Pak beribadah bertuhan itu. Baru nikmat. Punya Allah, punya Tuhan. Jangan nggak peduli. Suka gua lah mau kemana. Nggak pernah memperhatikan kuasa Allah, asma Allah, sifat Allah dalam diri kita. Kalau nggak ada perhatian kita, ya nggak muncul cinta. Cinta itu muncul dari perhatian, dari menghayati, meresapi. Ya, baru muncul dia. Nah, kalau sudah muncul rasa cinta, rasa rindu, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, rasa cinta, rasa rindu itu letaknya di fuadun, di mata hati. Oh, jadi kalau orang udah cinta berat, Pak, putus cinta itu menghilangkannya bisa sampai setahun minimal, baru dia bisa ngelupain. Benar? Siapa yang pernah jatuh cinta? Benar nggak yang saya katakan? Ya. Kalau saya cerita cinta, Bapak tak pernah jatuh cinta, tak nyambung. Nah, ini rasa harus dialami. Nah, kenapa untuk menghilangkan rasa cinta, putus cinta itu harus 1 tahun lebih? Karena cinta itu meresap ke kedalaman kolbu, mata hati. Semakin dalam dia, semakin besar pengaruhnya, semakin besar kekuatannya. Nah, itu dia rumusnya. Maka kalau sudah tumbuh rasa cinta ke Allah Rasul, rasa cinta itulah yang kita munculkan waktu sholat. Itulah jadi kiblat kolbu. Kalau kiblat jasad kan Ka'bah. Kiblat kolbu rasa cinta itu. Itu di mata hati dia. Seolah rasa cinta itu nikmat kita memandang. Di balik rasa cinta itu dia. Itu sudah makom dekat dengan makom jat namanya. Nah, kenapa saya suruh tadi pandang ruang kosong? Kenapa coba? Itu jarang-jarang ada yang tahu ilmunya. Kenapa? Itu ilmu rahasia. Karena seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aina Allah qabla khalaqa kulli syai?" Ya Rasulullah, di mana Allah itu sebelum dia menciptakan segala sesuatu? Kata Nabi, fi ama, di ama, ma fauqahu hawa wa ma tahtahu hawa. Di atasnya nggak ada udara, nggak ada awan, nggak ada ruang waktu. Di bawahnya nggak ada udara, nggak ada awan, nggak ada ruang waktu. Qala Qadi mengatakan ama itu adalah kekosongan murni. Ama itu dalam bahasa Pak Syabul Kerjani alam lahut, wilayah ketuhanan. Ama itu adalah wilayah unthinkable, nggak bisa diimajinkan, dibayangkan. Akal nggak sanggup, wilayah jat akal itu hancur, nggak kuat dia. Terlalu lemah akal kita ini untuk mendeteksi, memahami zat Allah, nggak kuat. Ya. Ama itu adalah wilayah tanpa ruang dan waktu. Nah, stres nggak akal tuh. Mana itu wilayah kayak gitu itu katanya. Maka kalau mau mengetahui kejadian masa lalu seperti Nabi, tahu dia cerita nabi-nabi masa lalu dikasih tahu Allah, dipandangkan Allah, atau tahu dia kejadian masa depan, tahu dia Dajjal akan datang, tahu dia nanti Imam Mahdi akan hadir, tahu Nabi. Kenapa dia tahu? Nabi itu keluar dia dari ruang dan waktu. Dia pandang masa lalu, dia pandang masa depan. Dipandangkan Allah. Maka dia lihat kejadian masa lalu, dia lihat kejadian akan datang. Itu ilmu teorinya. Gimana cara buatnya? Ya nggak tahu kita Pak, belum sampai sana ilmu kita. Nah. Tapi ama itu wilayah kekosongan murni.
Maka kita pandang ruang kosong nih. Karena di balik ruang kosong ini ada alam jin, alam malaikat, alam ruh di sini semua. Di dimensi ruang kosong ini. Balik ruang kosong ini ada semua dimensi alam. Saya mau tanya, di antara Bapak tadi ketika lihat pandang ruang kosong zikir, ada nggak yang terbayang atau teringat dengan orang tuanya? Tergambar di hatinya orang tuanya? Ada? Ada tadi salah seorang dari Bapak-Bapak? Ada? Enggak? Enggak ada ya? Nah, kadang-kadang biasa ada. Kalau dilatih. Nah, karena kita tadi itu kan masuk ke alam ruh. Ruang kosong. Maka kadang-kadang teringat gitu. Tergambar di kolbu kita. Orang tua kita. Kenapa? Karena kita masuk ke ruang kosong alam ruh. Terhubung ke orang tua kita. Dia minta didoakan. Kadang-kadang disambungkan Allah begitu. Ya, sebagian jemaah ada yang teringat gitu, terbayang. Itu tidak keinginan kita, dia datang sendiri aja gitu. Nah, itulah bagian dari kasab kecil namanya kan, kalau bahasanya kasab kecil. Nah, ditampakkan Allah dalam pandangan mata hati kita, terbayang sendiri gitu. Nggak keinginan kita, dia datang sendiri aja. Kadang-kadang begitu, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zahir batin ini sebenarnya menyatu, berdampingan. Coba perhatikan ini saya ini. Ini saya gerakkan tangan saya sambil hadir hati ingat Allah. Coba lihat tangan saya bergerak. Yang menggerakkan tangan saya ini siapa? Yang menggerakkan tangan kanan saya siapa? Ini supaya mudah memahami aja. Yang menggerakkan tangan kanan saya siapa? Siapa yang menggerakkannya? Yang menggerakkannya ruh, iya kan? Kalau nggak ada ruh ini bisa bergerak? Nggak bisa. Oke, Bapak bisa lihat ruh yang menggerakkan badan tangan saya ini? Coba lihat, bisa lihat ruhnya? Bisa lihat ruhnya nggak? Kenapa nggak bisa lihat? Karena ruhnya di alam ruh. Mana ada ruh di alam nyata? Ya kan? Ruh dia mana? Letak alam ruh. Ruh di mana letaknya? Di alam ruh. Loh, kalau gitu alam ruh itu mana? Jadi balik ruang kosong ini. Ini balik ruang kosongnya dalam ruh. Dimensinya aja beda. Nah, ini untuk mendekatkan paham, Pak. Jasmani kita tersambung ke ruhani kita. Yang menyambungnya apa? Namanya nafs. Maka ada zikir nafas. Nafas. Itulah menyambungkan jasmani ruhani. Kok Ustaz tahu? Kita buktikan. Coba tahan nafasnya setengah jam. Ada yang mau coba? Ada yang mau coba tahan nafas setengah jam? Kalau kita tahan nafas setengah jam, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jasmani dengan ruhani putus hubungannya. Gak ada tali penyambung. Maka itulah yang disebut dengan kematian. Tahan nafas setengah jam, mati. Makanya kata orang kalau meninggal itu, meninggal syanu si pulang sana. Oh, mungkin dia lupa bernapas katanya. Dicandainya pula. Nakal ya. Lupa bernapas ya gitu ya. Ya itu buktinya. Maka nafs itu ada zikir nafs. Naik turun. Allahu Allah. Allah. Itu dilatih. Ada zikir jiwa, ada zikir qalbu, ada zikir ruh yang seperti tadi. Ada zikir sir. Nah, enggak usah dalam-dalam kali, Pak. Yang dasar-dasar dulu selesaikan. Cukup tahu saja kita dulu kan. Itulah yang diberikan. Nah, nanti kalau kita sudah bisa menjalani itu namanya riyadhah, barulah nanti salat kita nikmat khusyuk. Zikir kita nikmat. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Nikmat zikir kita. Lebih nikmat dari makan nasi warung Padang. Nasi warung Padang kan ada yang mahal, enak kali kan, Pak. Makan kadang di Putra Minang, enak itu makan situ. Ini zikir gini lebih nikmat lagi dari makan warung Padang. Bagaimana caranya? Ya hidupkan kalbu.
Karena energi zikir itu luar biasa bagi ruh kita. Ruh itu sangat butuh zikir. Zikir sama ruh, kata Ibnu Taimiyah, mirip dengan air dengan ikan. Air, ikan kalau dalam air dia tenang. Dikeluarkan dari air dia gelupur. Ruh itu kalau zikir didekatkan dengan Allah dia tenang. Dijauhkan dia gelupur, resah, gelisah, mau suka marah lah, inilah, inilah. Tapi kalau dekat dengan Allah tenang, kayak nggak ada kejadian apa-apa. Kalau dalam bahasa hadits qudsi, la ilaha illallah hisni, la ilaha illallah itu bentengku. Wa man dakhala hisni amina min azabi. Siapa yang masuk ke dalam bentengku, amanlah dia dari seluruh ajabku. Ajab ini bentuknya rasa. Putus cinta, tersiksa rasa kita. Dipecat kita dari pekerjaan, tersiksa rasa kita. Begitu kita berzikir masuk ke benteng, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hilang semua bang, masuk ke benteng la ilallah, hilang ajab rasa tuh, nggak ada lagi ajab, tenang kalau begitu, nggak ada yang bisa mengalahkan cahaya zikrullah, semua dihilangkan Allah, ajab dunia hilang, ajab akhirat pun hilang. Jadi Bapak, kalau mau meninggal nanti, saya pesan, pandangin ruang kosong sambil hadir hati. Gampang ruhnya keluar kembali. Karena Bapak itu zikir ruh. Gak usah ingat yang lain, pandangin saja. Ruang kosong, hadir hati dengan Allah. Enak ninggalnya, gampang. Nah, kemarin kan ada di WA itu kan, ibu-ibu lagi baca Quran. Nah itu baca Quran itu dia zikir asma. Asma, kalamullah. Kalamullah itu termasuk asma-asma Allah kan banyak situ. Dia baca, nikmati baca Quran. Tahu-tahu, selesai. Kan gampang perginya kan? Kenapa? Karena dia lagi zikir asma. Coba Bapak lagi ingat dunia, susahnya keluar. Oh, makanya ciri-ciri orang sulh khotimah itu kata Nabi mendengkur kayak binatang. Pernah lihat orang gitu? Itu ciri-ciri Pak. Kenapa? Karena kolbunya, ruhnya, ya tabunganku lagi belum mau kuambil lagi, istriku lagi sana belum kurus, itu anakku mau kuliah lagi belum selesai. Nah itu dia, susah, nggak mau pulang ruhnya. Makanya dia susah sekali. Nah kondisi begitu, maka dia mengalami kesulitan ya. Dia mengalami kesulitan, kesusahan. Apa yang tersentuh tadi? Oh ini. Ya, dia mengalami kesulitan dan kesusahan. Maka ruh dan rasa itu nyatu. Kalau kita mau kembali mudah ke Allah, rasa kita itu tujukan hanya ke Allah saja. Pandangin ruang kosong. Asal lupa kita, pandang ruang kosong. Ingat Allah. Nah, itu membantu kita. Karena itu jalan cepat, cara cepat. Mikir rahasia sih sebenarnya. Saya kalau nggak diizinkan ngajar, nggak saya ajarkan juga. Karena sudah diizinkan, ya sudah. Ilmu itu nggak boleh kita pelit-pelit Pak ya. Baik, saya kira itu aja. Sudah.